it's Agatha Chelsea. Welcome back to Safe Space Podcast. Di episode kali ini aku kedatangan dua guest star yang seru-seru, yang lucu-lucu banget. Ada Bang Rigen dan Bang Indra Jegen. Halo, thank you. Hi everyone. Nggak usah so-soan. Ya kayak tadi kan dia dia nyapa. nyapa. Biar dia aja, biar Hi, dia everyone. aja. Ini aku harus banyak belajar nge-host sama kalian berdua nih. Tapi apa tadi nama YouTube-nya? Safe Space Podcast. Safe Safe Space. Apa Iya. artinya ya? Safe Space tuh jadi kayak zona aman gitu. Zona amannya Agatha Chelsea. Gitu. Berarti kita ini circle close friend-nya Agatha Yoi. Chelsea, guys. Kita jadi jadi ini kayak- nggak tayang di YouTube, tayang di close friend-nya dia, guys. Terlalu sedikit penontonnya Iya. itu, iya. Bang Jega boleh dong kasih pantun Ya. dulu sebelum kita mulai. Wah, dia kan jagonya pantun. Iya kan? Dia bisa pantun, saya yang lempar ininya, dia yang ngejawab. Dia bisa begitu. Oh, bisa gitu ya? Iya, dia bisa begitu dia. Dan dia bisa translatein pakai bahasa Bima. Oh, Dia. boleh. Boleh. Jadi misalnya saya kasih lempar AB-nya, nanti Iya. dia ngelanjutin AB-nya. Sikat, boleh. sikat. Coba Gitu. dong. Sepaket. Misalnya ya. Gampang kalau itu mah, gampang banget. Petir bukan sembarang petir. Ya. Petir menyambar rumah si Tesi. Terima kasih yang udah hadir. Selamat datang di YouTube Agatha Chelsea. Tuh kan. Dia bisa, jago. Gampang. Rigen juga bisa tuh. Kalau dari AB-nya dari aku dia Iya. bisa nyelanjutin. Coba. Kan kalau aku bukan Nih. ini, bukan. Jalan-jalan ke kebun kacang. Oke. Ke kebun kacang membeli ibu-ibu yang pakai daster warna putih, corak hijau. Panjang banget. Gue tadi mah bantu loh. Gue cariin yang si Oke, belakangnya. petir bukan sebarang petir. Petir menyambar si burung gelatik. Oke. Terima kasih yang sudah hadir. Ini dia host kita yang paling cantik. Iya. Terima kasih semuanya. Gak usah, belum ngobrol. Oh, iya, iya. Belum Tapi ngobrol. ya, Bang, aku tuh selalu kayak kagum gitu sama kalian berdua karena kalian tuh kalau misalnya kayak di panggung bisa spontan gitu loh. Demam. Kayak- Uhuy. Ya, Bunga, nggak usah. enggak. Oh, iya. Soalnya kayak misalnya kan bisa bikin pantun, Heeh. kan harus spontan ya on the spot Iya ya. sih. Iya. Karena kalau aku kan harus yang kayak misalnya ada di skrip atau Kayaknya misalnya demam, kalau kayaknya nyanyi. demam dia kagum sama kita tuh kayak demam deh dia nih. Lagi tidak dalam performa terbaik deh kayaknya dia. Kayaknya Iya. lagi banyak pikiran. Lagi nih banyak dia. pikiran di kayaknya di kita. Nggak, itu karena kita terbiasa kali. Iya. Jess. Oke. Maksudnya kalau misalnya kamu kagum sama kita, kita kagum sama kamu tahu. Ah, Iya. masa? Iya, kamu tuh cantik, Eh, ya kan? S1 luar negeri, bachelor. Terus kamu tuh suaranya bagus. Suaranya bagus, actingnya bagus. Actingnya bagus. Terus pinter. Andai aku penyanyi, aku pasti akan deketin kamu pasti. Oh gitu ya. Kalau kau Kenapa penyanyi ya? penyanyi? Kenapa? Apa? Kenapa penyanyi? Ya kan biar kita bisa biar Oh, bisa biar sama, bareng. biar Iya. nyambung, Iya. biar seirama. Bener. Oh Iya. gitu. Biar apa namanya kayak nyanyi lagu Pak Guru. Yang ini apa? namanya? Agatha Chelsea nyanyi itu. Nggak, tapi jujur kita juga kagum karena kita termasuk orang yang akhirnya bisa Iya. karena terbiasa ya dapat Karena kesempatannya. terbiasa, karena dapat kesempatan. Sebenarnya ya kita kan basic-basic karena tongkrongan lah Ya. gitu. Oke. Bisa spontan gitu ya kayak di nongkrong aja kita udah nyaman dengan lingkungan ini. Jadi kita berusaha bahwa lingkungan ini tempat nongkrong. Jadi makanya bisa spontan-spontan kayak gitu. Cuman emangnya gak awkward Kak, soalnya kan beda ya kayak di tongkrongan sama kayak ada kamera, ada penonton gitu kan. Awal pasti awkward. Awal Iya. tuh kita juga pasti belajarnya tuh butuh waktu lama. Cuman Ya. pelan-pelan tuh kayak kita coba merasa ya udah ini ya kayak nongkrong aja Ya gitu. kayak misalnya si Agatha sama temen yang deket banget, Udah nyaman sama gitu. temen yang biasa-biasa aja nih. Pasti apalagi ada lingkungan baru kan, Iya. pasti Agatha dicerita banget nih di sini nih, Iya. kayak udah nyeletuk apalah, udah Iya. jelek-jeleknya di sini mah. Dia di sini mah pasti kayak agak aku takut ngomong Ada ini, takut takutnya salah salah, ngomong. takutnya apa gitu-gitu Iya, pasti. iya, Tapi iya. kan kalau misalnya lama-lama sama yang baru makin dekat kan akhirnya gila-gilanya, jelek-jeleknya, Dikeluar ya. bocor-bocornya Iya, dikeluar pasti kayak gitu gitu. sebenarnya. Cuman apa sih yang membuat Bang Rigen sama Bang Jegel jadi mau jadi komika gitu? Apa ya kalau Awalnya sih karena seneng ya, karena seneng jadi center of attention kan. Oh, oke. center of attention. Nah, Iya, kan pusat karena perhatian. senang jadi itu. Center center of attention. Center of attention. Jadi pusat perhatian aja bahasanya. Ya, saya Ya. tuh suka jadi pusat perhatian. Oh, Ya oke. sebenarnya karena ya kan di tongkrongan lah awalnya kayak ngerasa lucu gitu menurut teman-teman segala macam, terus kenapa nggak coba jadi komika gitu. Kan Oke. dari tongkrongan itu emang kita suka gitu menghibur teman-teman Ya. gitu, akhirnya makanya coba jadi stand up comedian dan alhamdulillah rezekinya ternyata di Di komika. sini kejeburnya. Dan pada waktu itu emang sekalian ini kali, Chels, sekalian momentum di mana
stand up comedy berkembang banget tuh di Indonesia. Nah itu kan kesenian baru ya di kita. Di kita awal-awal tuh kayak apaan nih orang sendirian Banyak lucu. yang mencoba. Oh, sendirian banget nih gitu. Terus kan di luar negeri udah rame kan. Iya. Jadi kayak sesuatu yang seru juga sih ini gitu. Akhirnya nyoba ya kayak Regen bilang kecemplung gara-gara komika malah jadi malah harus jadi aktor, malah harus jadi host gitu. iya. Malah jadi kecemplung. makanya kadang-kadang. Iya. Kalau kita mah mana yang ada duitnya aja lah. Cuman ini gak sih Kak, jadi pressure gak sih harus kayak, kan maksudnya jadi seorang komika tuh harus lucu ya, Ya. kayak demandnya tuh harus bisa bikin Situasi situasi tuh jadi Cair, hype up, bisa gitu. apa Jadi gitu. pressure gak sih? Sebenarnya malah aku cenderung menganggap bahwa gimana ya bilang ya, menganggap bahwa karena Gift. kita basicnya tongkrongan ya kan. Jadi dari tongkrongan kadang-kadang kemana-mana ya memang begitu caranya Jadi gitu. bawaan sebenarnya kan karena basic kitanya orangnya kayak gitu Iya, gitu. iya. Malah kita jadi pressure ketika disuruh serius. Bener. Oh, Dan oke. kita agak malas tuh sama orang yang punya expect itu gitu. Misalnya kayak, Itu gimana? udah ada Jegal, ada Regen nih. Ayo dong bikin lucu dong, apa kek? iya. Kalau ada Regen kan suasananya seru nih, ada Nah, Jegal kalau kan digituin suasananya. kita Nah, jadi kita risih. kayak gitu. Iya. Harusnya nongkrong aja gitu. Nongkrong aja. Itu mencair sendiri lah kalau Iya, kayak bener. gitu. Ngerti. Iya. Berarti paling males kalau ini ya, kayak di tongkrongan terus kayak, coba dong stand up dong. Iya, Iya. itu mah males Males. pasti. Kayak Chelsea juga pasti juga bete kan kayak disuruh Ayo dong nyanyi. S1 dong, S1 dong. Mas, gak S1. Coba dong baca karakter gua kayak Iya, gitu. bisa. Malah Oh, kan iya kayak sih. Ya kan, Iya. capek banget misalnya ada ibu-ibu nggak dikenal gitu di KRL, psikologi ya baca dong karakter ibu Iya. kayak apa. Iya. aku pengen ngobrol, pengen curhat, ya ibu tuh lagi banyak masalah gitu. gitu. Harusnya turun di Bogor kok jadi sampai NTT gitu kan, jadi kejauhan. Itu ibu saya kayaknya deh. Ibu saya tuh. Naik kereta sampai Iya, NTT. sampai NTT. Berapa kali nyebrang itu. Cuman kalau misalnya sekiranya nggak jadi komika nih, kira-kira Iya. Bang Regen sama Bang Jegal mau jadi apa? Aku model aku paling. Oh, model. Nggak mungkin dah kalau lu model dah. Ya model-model obat cacing. Ya nggak mungkin. Ya berarti gue before-nya dong. Kalau aku kayaknya ini deh. Aku akan ya kerja. Bang, pegawai bang. Iya kayaknya. Kalau pengennya mah dulu pengen kerja ini, pengen jadi pegawai Carrefour. Carrefour. Oh, oke. Ya karena dulu punya circle yang begitu. Dulu cita-cita aku pengen jadi kerja di Carrefour, pengen kerja di KFC. Oh, oke. Karena Karena terlalu berat ya cita-cita lu ya. karena kan bayangan kita dulu waktu kecil kerja di KFC makan ayam terus, Ken. Tapi seru sih lu kayaknya. Iya sampai kan? Mabuk Iya, bener, tapi mabuk bener. Iya, iya. Gue dulu punya mantan, dia kerja di CFC tapi Oh, C, ini yang C. yang C C, gitu. iya. Wah, itu gua hampir tiap malam dibawain ayam sampai bosen gua sama ayam itu. Bener dah. Kan suka dibawain gitu kayak Iya, iya, iya. Sisa-sisa makanan orang. makanan. Bukan sisa makanan orang. Maksudnya ya kadang udah digoreng gitu, bukan sisa makanan orang. Ya pokoknya masih bisa dibawa pulang masih lah. bisa dibawa pulang. Itu gua sampai wah gila, cuman berapa minggu kayaknya bosen Udah juga. kuat ya? Iya, kayak gitu. Akhirnya minta putus. Enggak, bukan gara-gara itu putusnya. Putusnya beda lagi. Oh, beda lagi. Heeh. Nggak mau dicium katanya. Bukan. Mau kalau itu. Nggak maksudnya aku tuh kenapa pilihan kerjaannya gitu, karena dulu kan tinggalnya di Binjai kan. Jadi secara circle, secara apa namanya yang kuliah tuh ya begitu-begitu aja. Nggak ada tuh yang dulu di Binjai kerjanya startup, nggak mungkin. Nggak ada Oh, tuh. iya, belum ada ya. Gitu. Oh, oke. Tapi kalau Bang Regen katanya ini ya, sempat mau jadi orang sakti, bener gak sih? Itu berdasarkan riset katanya gitu. Bukan mau Bener jadi gak orang. sih? Kalau orang sakti sampai sekarang masih ngejalanin. Masih ngejalanin untuk ke sakti-sakti gitu. Masih ngejalanin. Masih ngejalanin. Gimana sih Itu kan nggak Ongoing, ngeganggu. masih ongoing. Iya, karena kan beda. Sakti itu kan sifat kan. Oh, oke, iya. Bukan dong. Kayak gift. lucu. Skill Iya, ya. skill. Iya, itu kan kayak soft skill aja kan, kayak gift lah ibaratnya lah gitu kalau sakti gitu. Ya masih berjalan kalau untuk sakti, kayak misalnya teman-teman kayak ada acara gitu, kita bantu-bantu aja lah, kayak berhentiin hujan gitu. Sumpah Kak. Iya, kadang suka bantu-bantu Kalau- aja. Cuman nggak ditarifin ya. Iya, iya. Kadang emang cuma Tapi aku bantu. memang saksinya. Jadi kita pernah syuting tuh di Nah, waktu nih, itu di Trans 7. di Trans 7, Terus bener. kita ada syuting outdoor. Terus dia tiba-tiba hujan. Awalnya gerimis. Ayo cepet udah mau hujan nih. Tiba-tiba hujan. Terus dia tiba-tiba ke belakang. Bentar ya, gua ambil kopi dulu mau ngerokok katanya. Kopi ngerokok, terus dia bilang jam 2 kelar katanya gitu. Asli jam 2 tuh langsung reda. Berhenti. Kok bisa Kak? Itu Asli. gimana sih? Ya, Ini nggak tahu ya, tapi ini kita nggak tahu. Aku percaya nggak percaya, kepercayaan lah ya, tapi ya. kejadiannya begitu gitu. Oh. Wah ini oke, tuh ini oke. terlalu maksud aku nih Kalau kita beyond bahas sih. mengenai logika,
hal-hal kayak gitu itu tidak akan ada logikanya. Nggak make inilah Tidak ya. ada. Nggak Karena make sense, orang nggak make akan sense. mikir tidak make sense orang gitu kayak Ya. apa hubungannya gitu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin secara Metafisika, supranatural, supranatural, metafisika ya, itu ya. ada banget hubungannya. Ada. Tapi aku tuh sempet loh kayak ngobrol gitu. Jadi aku tuh kan kayak pengen tahu apa sih maksudnya, kayak misalnya kenapa di Indonesia banyak yang kayak mistis-mistis dan lain-lain gitu. Terus udah gitu aku nanya penjelasan gitu. Apa sih bisa hantu-hantu atau gimana? Terus aku diomongin bahwa iya, itu tuh make sense kenapa? Karena sebenarnya makhluk-makhluk halus tuh sebenarnya ada, tapi mereka hidup di frekuensi yang berbeda sama kita. Ya, Jadi kayak misalnya Santai dulu, santai dulu, tenang dulu aja. Ya, Jadi- maksudnya biar banyak ngejelasin. Jadi kayak misalnya energi semua, kayak misalnya gini, pendengaran kan kita bisanya ada frekuensi tertentu. Iya. Kayak anjing misalnya kan ya ada yang maksudnya hewan yang bisa infrasonik, ada yang ultrasonik. Iya. Penglihatan juga sama katanya kayak Iya. gitu. Ada yang bisa malam doang, ada yang itu Iya. doang. Iya, akhirnya kita tahu bahwa aku sih cuman mau bilang untuk orang-orang di luar sana, kalau kalian ketemu Regen dan mungkin mau mencoba membuktikan kesaktiannya, nggak apa-apa, dia orang Nggak usah, humble nggak banget. usah. Oh, iya. Nggak usah kalau itu, saya repot mas. Tapi mau bisa kesaktian apa lagi? Ini humble banget, dia ini orangnya humble banget dan dia Nggak akan usah, nunjukin Mas. semuanya. Oh, iya. Agatha repot Chelsea. mas, saya kalau misalkan kayak di mall gitu repot. Kalau di mall repot. Saya ini aja saya banyak yang DM. Tapi nggak nih ngejawab pertanyaan tadi Iya. mengenai ini sih ada waktu itu sempat ngobrol sama temen yang Iya. kebetulan dia bisa juga kan, dia kan kebetulan circle lah, Iya. gitu teman-teman. Jadi orang-orang circle. sakti itu ada gatheringnya gitu. Oh. Gathering Bukan ada gathering, kayak circle. Ada grupnya gitu ya? ada kayak ngumpul di Antasari gitu, Iya ngumpul-ngumpul gitu. Jadi gitu. kayak bukan Antasari mas kalau kita tuh. Jadi sebenarnya gini, kenapa banyak jadi pertanyaan mungkin ya dari teman-teman ya, mengapa hantu di Indonesia beda dengan hantu-hantu di luar Luar negeri? negeri. Karena Gitu kan. Jadi kenapa kayak di Indonesia kok ada pocong, di Ada Indonesia kok ada kuntilanak, kuntilanak. kue Tapi di luar gombel. negeri kok kayak hantunya pakai jas atau pakai apa Iya. gitu kan. Beda-beda banget Beda. lagi. boneka ya kan di luar negeri itu. Ya betul gitu. Ya, Nah, ya. kalau jawaban dari teman waktu itu karena sebenarnya hantu-hantu yang kita lihat itu sebenarnya buah pikiran dari kita. Gitu. Jadi karena kita taunya yang serem seperti itu, makanya yang kayak seakan-akan kita lihat tergambarkan ya seperti itu. Seperti itu. Oh, jadi influence sama mindset kita. Benar. Mindset betul. Jadi Jadi, itu Mbak- semua berdasarkan sugesti. Betul, Mbak Agatha ngelihat bahwa sana gelap tuh Ada energinya, Energinya tapi ada, bentuknya akhirnya tergambar karena Ketakutan mindset kita. ketakutan kita. kita akan mencocokologi tuh dengan itu kayaknya itu pocong deh. Makanya Iya, tergambar gitu. akan Oh, pocong gitu. Gitu. Terima kasih, selamat datang di podcast misteri teman-teman. Kok jadi mistis ya? Tahu nih. Ini tadi pertanyaannya soalnya pertanyaannya gitu. Jadi saya cuma ngebantu aja karena banyak banget mungkin Banyak dari yang- teman-teman iya. yang merasa punya ketakutan. Men. Man. Jangan usah takut, men. It's not enough, man. gitu Iya. Yeah, Oke. not scary, man. Gitu. Oh ya. Berarti kalau gitu aku bisa lah ya kontak-kontak Bang Regen kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan soal. bisa. Boleh Hujan. banget, boleh banget. Kita Hujan, suruh mana berhenti WhatsApp-nya? hujan, bisa. Mana? Gak usah, nanti dulu aja, Hah? nanti dulu aja. Ada Ya, manajernya. Ya masa lewat manajer sih Ya kalau dia udah. langsung misalnya dia. Emang mau apa sih dia Ya paling? enggak, misalnya kau pulang dari Indomaret nih gerimis gitu naik motor. Ya ntar kamu WhatsApp aja. Enggak, dia diberi jemput naik mobil. Hah? Enggak usah ngasap kamu, dia Lah, dijemput motornya- naik mobil. motornya gimana? Ya nanti siapa yang bawa supirnya Dia- bisa apa motor siapa? motor listrik lagi kan. Motornya yang ada goncengannya gitu. Ya enggak apa-apa, biar dia yang bawa sih, kenapa jadi urusan kita sih, orang problem dia. Iya. Cuma kan kalian berdua memulai karir maksudnya dari ya Stand up. sendiri-sendiri. Oh, iya, iya, Sendiri iya. sendiri. Tapi sekarang ini kan jadi sering apa sih acara sering berdua, Iya, segala betul. macam Iya, berdua. iya, iya. Itu kalian bangun chemistry-nya gimana sih? Awal kita nggak cocok, Nggak sempat cocok. berantem. Oh, Sempet- iya? sempet Kita banget tuh ribut berantem. banget, kita parah Ribut banget banget. gara-gara keegoisannya dia tuh Iya. kayak mau maju sendiri gitu. Oh, gitu. Iya. Kayak Karena dia sentra semua potensial. Karena gue itu gue Benar, tuh benar. orangnya ngebut banget. Iya, Jadi gua dia bilang, tapi pak. tapi kan nggak bisa, dia harus mikirin, Gua mikirin. kawannya juga kan, Iya. bahwa bagaimana itu kan. Kita tuh sempat mau bubar Sempet mau kita. bubar Grup kita. lawak ini mau bubar Yang mana awalnya. grup lawak? Ini. Apa sih namanya nih? Saya nggak tahu ada grup lawak kita berdua. Enggak deh, kalau misalnya itu karena akhirnya kita Kita temenan dari Temenan. sebelum kita sama-sama Stand up, berkarir deh. Berkarir gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi- Dulu dia itu kan sempet kayak ngontrak di Jakarta. Nah, Bener. gue sering main ke kontrakannya inilah dulu tuh dari anak daerah tuh coba-coba mengadu nasib gitu loh di Kak, Jakarta. para Dia cewek. kan dari Binjai, orang Dari Medan. Iya, iya, iya. Heeh. pengen mengadu Nah, nasib. dia pengen ngadu nasib ke Jakarta. Nggak usah diulang-ulangin, biar saya yang ngejelasin. Saya Biar tahu. saya aja yang Saya ngejelasin. tahu Ya ceritanya. udah saya yang ngejelasin. Kan itu Menekankan ya? cerita Iya. hidup saya. Saya Ya biar tahu. dulu. Iya, kan saya tahu. Ya kalau udah tahu tenang aja. Oh, ya udah. Jadi dulu masih coba-coba gitu. Toh misalnya terus kita aku tuh berapa bulan di Jakarta
Jakarta coba-coba cari kerjaan, cari Oh, apa, oke. cari di dunia stand up gitu-gitu. Nah, dia ini termasuk yang sering main-main kontrakannya kita. Iya. Karena kita satu komunitas stand up Indonesia kan. oke. Jadi udah kenal duluan gitu. Jadi gitu. Jadi begitu kita disatukan kayak sekarang tema Indonesia lah yang menyatukan kita gitu. Nah, ya udah sebenarnya ya udah seru gitu. Malahan sebenarnya kayak sama Jegel seru nih gua kalau ini. Chemistry-nya Gitu. udah jalan Chemistry-nya aja. jalan. Natural aja ya. Natural aja, Tidak iya, ada yang gitu. dibuat-buat gimana-gimana Ada. banget. Oh. Jadi komika seru ya? banget. Kayaknya sih. Kayaknya Cel. kayaknya seru. Masih? Karena- Kalau dulu-dulu mungkin seru ya, belum terlalu banyak ya. Komika ya. Kerjaan makin berkurang. Nggak, tapi jujur, jadi komika tuh pressure gede. Iya, pressure-nya gitu, gede, tanggung iya jawabnya gede. Sendirian. Tapi memang plus minus ya. Iya. Plusnya kalau kita sukses perform, euforianya kemakan sendiri, Iya. duitnya kemakan sendiri. Tapi kalau gagal, ya euforianya ketelan sendiri, jeleknya ketelan sendiri, ya duitnya ketelan sendiri, nggak dapet duit ketelan sendiri gitu. Oh, iya, Intinya iya, sih iya, gitu sebenarnya. Cuman kan orang bayar untuk kau perform dan bikin suasana ketawa Lucu kan. gitu, Iya, lucu iya. kan. Iya, iya, Beda sama kalau musisi kan mungkin goalsnya orang fokus doang mungkin kan. Orang mau ngedengerin ya. Ya terhibur lah ya. Terhibur kan gitu. Tapi kan kita kalau nggak tahu ya kalau musisi itu apa sih maksudnya yang mereka lihat dari penonton itu. Kadang kalau nyanyi itu lebih apa ya? Kayak kita nyanyi berusaha sebagus mungkin, nggak ada yang fals-fals, nggak ada yang Ah, uci iya, gitu. Itu kan berarti teknis dari ini sendiri kan. Iya. Nah kalau komedian tuh nggak enaknya gitu karena kita Dua arah kan? Dua arah. Jadi penonton tuh kita tahu nih. Kalau misalkan kita ngelempar jokes, kita tahu ini jokes dan ini harusnya ketawa, penonton nggak ketawa, deng. Mental ya, kayak Mental lumayan ya. langsung goyang kita. Dan itu udah pernah kita alami semua lah, nggak lucunya gimana. Iya, walaupun aku jarang lah, nggak terlalu sering lah. Karena lucu terus ya. Karena lucu Dia terus. sombong, dia mah sombong itu. Dia itu mah Karena sombong. jarang mau ngambil juga sekarang. Karena udah takut. Aduh. Udah nggak mau ambil resiko. Iya. Tapi kira-kira kalau aku jadi komika bisa nggak ya? Bisa lah. Masa sih? Bisa. Bang. bener. Semua orang itu, Chels, Iya. punya sense of humor. Iya. Masa Semua punya. Punya. Masa sih nggak ada yang kamu nyeletuk terus temen kamu ketawa? Iya. Ada dong. Pasti Siapa kamu sih? orangnya juga senang bercanda lah kan? Iya. Senang. Ya senang bercanda. Sih aku tuh lebih seneng ketawa sih. Iya. Makanya aku suka banget sama cowok lucu. Gitu. Apalagi Sakti ya. Udah sakti lucu. Iya. Waduh, udah lucu Paket banget nih. lengkap tuh. Iya, Berhentiin paket hujannya lucu nih Bisa berarti berhentiin nih. hujan Iya, gitu. iya, Kayak iya. kamu mau nonton konser gitu, ntar bisa dibentiin. Berarti kamu tuh suka cowok yang lucu. Lucu, ya. Walaupun gembel banget misalnya. Ya tapi memang Kalau mau jadi komika mah sebenarnya ya. iya, semua orang Karena bisa. ada ilmu yang bisa dipelajarin. Cuman kemungkinan bedanya akan lebih lama belajarnya. Iya. Karena Gitu. nggak bisa dipungkirin ada talent juga lah ya. Ya. Sama kayak nyanyi Iya. kan ada yang maksudnya kalau punya talent, suara vokalnya emang, warna suaranya emang enak, pasti lebih gampang. Iya. Bahkan banyak banget komik-komik yang lucu banget di panggung. Aslinya Aslinya introvert. pendiam. Oh iya? Aslinya pendiam gitu. Karena emang panggung itu jadi sarana dia untuk apa namanya, mengejawantahkan apa yang dia pikir. Tua banget bahasanya. Menerjemahkan gitu apa yang dia ada keresahannya dia gitu. Itu medianya dia lah gitu. Oh, I see. Iya, jadi kalau Chelsea mau belajar komik bisa, nanti paling ntar nomor WhatsApp-nya aja. Gak usah dulu, kok cepet banget sih Enggak, nomor maksudnya WhatsApp biar terus dari diajakin nih ada open mic Oh iya, Udah. bener-bener Gitu soalnya kan kan. komunitas ya. Iya, Iya. kan biar komunitas belajar ini sama- latihan di sini nih ada open Iya, mic tapi sini. nggak usah harus sampai minta-minta nomor WhatsApp segala. Nanti kabarin aja manajernya ini Chelsea. Lewat iya. manajer Lagian pun dia lagi. masih belum ini juga, belum mau banget. Cuman mau nanya doang. Nanya ya? doang. Oh iya. Siapa tahu kan Chelsea pengen komika yang sambil bawa gitar kayak Moody Taylor gitu-gitu. Iya kan ada yang Kan bisa nyanyi juga Bisa ya, jadi ya, nyanyi bisa juga. jadi ya. Kan jadi menambah bakat ya, Iya. iya kan. Tapi untuk seorang Agatha Chelsea kayaknya perlu deh untuk ada sense-nya kan. Karena dia kan manggung juga. Terus Iya. apa namanya? Kadang kan suka ada kayak buat ini kan ice breaking Aku tuh kan. soalnya suka kalau misalnya di panggung tuh bingung gitu loh Kak. Kayak misalnya mau mulai, ngomong apa ya. Ya. Terus kadang suka grogi gitu, ntar pada jawab gak ya kalau aku ngomong, ngerti gak sih Kak? Oh iya. Jadi iya, ya iya. mungkin ya emang harus belajar juga sih. Iya, belajar dari riffing. Riffing tuh istilahnya Interaksi sama penonton. Interaksi sama penonton. Tapi bisa konsepnya sedikit ngecengin lah bilangnya. Iya, konsepnya sedikit. Lihat hal-hal aneh, misal kayak ada cewek lagi konser di pangku di sini sama cowoknya, cowoknya, gitu. Kamu bisa ngomong kayak itu
seru banget ya gendong-gendongan begitu. Gendong-gendongan Di tempat gitu. rame aja gendong-gendongan. Apalagi di tempat sepi gitu misalnya. Misalnya begitu-begitu. Iya, ada orang nonton konser masih pakai helm full face gitu. Mas mukanya jelek ya gitu. Tapi kayak kalau Agatha, kalau Chelsea kayaknya jangan deh ngomong Jangan ya? begitu. Iya. Kalau kita mungkin akan dimaafkan. Kalau Chelsea, astaga gitu. Akan kaget orang-orang ya. Iya, benar Iya. sih. Itu riffing sebutannya. Briefing sebutannya. Berarti ada beberapa teknik-teknik juga ya? Ada, berarti? Ada banyak itu banget. ada tekniknya dan ditulis bisa dipakai untuk beberapa kali juga bisa. Iya. Gitu. Oke, Tinggal lihat situasi-situasinya aja. Menarik juga. Iya. Tapi ngomong soal selain maksudnya stand up dan lain-lain, Bang Rika juga lagi fokus ini ya sekarang, sosial media. Oh iya, Bener nggak? brandnya dia banyak nih. Enggak, bulan di ini baru satu Instagram. doang. Brand ini satu, bulan ini satu. Tapi mahal itu Itu brand mah. dari bulan lalu baru di tag bulan ini Tapi jadinya. mahal itu pasti. Ya lumayan lah Dia itu. nih, dia, duitnya Sosmed banyak ya? banget ini, sosmed ini nih. Terus suka bikin kontennya bareng sama istrinya Bang Iya. Rika? Sama istrinya. Iya. Dia nih parah nih. Tapi Apa? kompak banget ya berarti ya? Maksudnya aku mau minjem istrinya untuk kontenku nggak boleh. Ya nggak bisa, Mas kan ada istri sendiri. Oh, iya. iya. Ada Mbak Kia itu kan. Iya. Tapi itu emang maksudnya Bang Rika sama istri sama-sama emang senang ngelawak atau Seneng gimana? ya, sama-sama sebenarnya kalau ngelawak ya suka bercanda lah. Sefrekuensi. Pasti karena sefrekuensi karena bercanda. Karena suka mereka bercanda. juga ketemunya sebelum dia waktu stand up awal-awal. Istrinya tuh juga apa namanya seneng nontonin dia. Jadi Iya sama-sama aku ceritain aja ya dari Nggak awal. nggak usah Mas, nggak usah. Nggak usah. Kan yang ditanya cuma itu doang, kenapa seneng bikin konten. Awalnya gara-gara itu, terus sekarang tuh kayak ya kita tuh berdua akhirnya melek bahwa sebenarnya membesarkan Instagram, media sosial kita tuh akan jadi aset nantinya. Benar sih. Gitu. Ya kalau misalkan kan sekarang mungkin alhamdulillah kerjaan banyak dari TV Ya. gitu dan masih aktif di televisi gitu. Iya. Cuman kan kedepannya kita nggak tahu nih. Nah kalau misalnya selesai di TV Kedepannya tapi- nggak tahu masih sama istri yang sama. Bukan, Maksudnya? ke depannya nggak tahu masih ada rezekinya di TV atau Oh, enggak. iya, Jadi iya. mempersiapkan media sosial, bikin media sendiri gitu. Oh, Jadi bisa iya. menumpahkan kayak ya apa yang kita bisa ke media sosial sendiri. Ya, tapi istri masih tetap sama nanti. Istri masih tetap sama, Nantinya ya tetap. tetap sampai nanti tetap Iya. nanti Gitu. selamanya. selamanya, Love forever. You. Love you. Love you too. Cuma anak-anak kalau misalnya lihat kalian di TV suka komentar apa sih? Kalau anakku tuh lumayan tahu kalau aku ada di oke. TV. di TV. TV. Apalagi kan sekarang medianya gitu ya, maksudnya nonton YouTube-nya di TV kan. Iya. Jadi orang anak-anak tuh jadi kayak oh ini ayah gitu. Oh ini ayah sama siapa? Om Rigen kok ada dua gitu-gitu misalnya. Ya pertanyaan-pertanyaan itulah standar. Iya. Kadang-kadang kan dia lagi di mana terus di TV-nya ada dia juga gitu. Nah, tapi dia belum ada yang gimana-gimana, tapi kayaknya ya dia udah sadar kalau Bapaknya artis. iya. Oh iya. Jadi ada orang yang bilang gini, ayah tuh pernah lo syuting sama Putih Abu-Abu gitu-gitu dia. Oh, ceritain ke orang. Iya, nyeritain ke orang. gitu. Bangga, Dan bangga. nggak tahu bangga, nggak tahu emang kayaknya ada obrolan apa, terus pengen nyambungin aja, kita kan nggak tahu juga kan. Oh sama kayak anak-anak kecil zaman dulu kita Iya waktu kali kecil ya. juga gitu kan. Gitu ya. Bapakku ini dong gitu. Iya. Oh, iya, Bapakku iya, tentara. Bapakku ya, gitu. bapakku ini, bapakku bumi dulu sampai ada yang bapakku bumi kan. Iya dulu zaman dulu kan suka ada gitu-gitu Iya, kan. iya, mana yang lebih besar aja ya. Cuma mereka kira-kira ada interest mau ke apa? Ke stand up comedy juga nggak? Kira-kira. Nggak tahu ya. Aku cewek kayaknya nggak aku kasih deh. Kalau stand up ya? Kenapa? Hah? Emang kenapa kalau cewek? Belum begitu banyak lapangan pekerjaan stand up comedian buat cewek kali. Sama Emang. capek kayaknya jadi stand up comedian kan bapaknya ngerasain ya. Oh iya. Mending ke Chelsea deh kuliah di Aussie gitu. Tapi biasa begitu ya. Iya. Kayak maksudnya orang tua tuh pengennya anaknya jangan yang sama deh, yang lain deh. Iya, gitu. karena orang tua merasakan capeknya mungkin ya. Mungkin ya. Padahal mah sebenarnya pekerjaan yang Namanya disarankan sama orang tua mending kamu jadi ini. Mungkin akan Sama sama aja capeknya capek. sebenarnya. Namanya juga kerja Namanya ya. juga kerja Iya gitu. sih. Cuman ya belum tahu sih kalau anak sih juga masih belum lihat nih dia pengen jadi apa gitu. Cuman kalau dari karena dia kan mirip banget sama aku ya. Iya. Pengennya sih aktor gitu kayak Oh. model gitu loh. Oke. Karena mirip banget sama bapaknya. berarti gennya model turun dari kau Iya, ya? kayaknya, iya. Dari kau ya. Iya. Tapi Iya, kaunya model enggak? Apa? Kaunya Sempet Smith kan? Iya, baju waktu itu Clothingan, ya. Tapi clothingan. clothingan gede, baju Iya, baju iya, gede. boleh. Oh, Kalau oke itu. Iya. boleh ya kalau aku sih mikirnya gitu mungkin biar ini aja kali Cel. Biar dia ini sendiri menentukan lah. lah Kan gitu. cobain aja dulu ya. Iya, cobain apa yang enaknya buat Nggak mau dia. jadi yang pengkekang juga lah. Iya sih benar. Cuman kalau misalnya di TV kan kalian lucu nih, maksudnya show jadi
stand up comedian dan lain-lain. Kalau misalnya di rumah sendiri interaksi sama keluarga kayak gimana sih? Nah, Nah itu momen kita serius. banyak orang pertanyaan kayak begitu tuh. Gimana? Dikiranya kita Sampai- bakal ngelawak terus. Iya. Soalnya kadang-kadang ada ego gini loh, ada ego kita sebagai suami, misalnya, ego kita sebagai bapak, ego kita sebagai anak, ego kita sebagai om. Jadi nggak ngelawak. Ngelawak itu cuman momentum lah ya kita bilang di rumah. Apalagi kita di luar ngelawak, masa di rumah ngelawak lagi kan? Iya sih. Ngelawak kerja, sampai rumah kerja lagi. Capek juga. Capek sih. Iya. Iya. Ya jadi kadang-kadang kalau aku pribadi sih ada kayak ego sebagai suami yang pengen dilayani. Waduh. Bukan, maksudnya kayak kayak bawa anggur gitu ya. Ini tuan anggurnya. dikipas. Terus Aduh, tangannya aduh. gini dikasih anggurnya di sini gitu. Ditetesin madu badannya. Itu film apa ya? Itu beda nelayanin ya? Oh, beda Oh iya, sih. sorry. Nggak, maksud aku iya kadang-kadang ada gitunya. Ada capeknya. Ada lah ya. Nggak tahu deh kalau dia kan nggak ngobrol Kalau sama istrinya. ngobrol Mas, iya. Kalau aku sebenarnya malahan sama istri ya kadang bercanda cuman nggak sesering itu. Maksudnya nggak yang malahan bercandaan aku tuh kayak udah ini tahu udah kayak Usang ya. usang di mata istri tuh kayak gitu loh. Apa sih gitu Apa ya? sih udah sampai di tahap itu gitu. Kalau Sudah males. Iya karena mungkin udah ya, sering ketemu lah kan gitu. Terus Iya. dia udah tahu nih arah pikiran kita seperti apa, kemana gitu. Jadi kayak kita mau ngelawak juga dia udah tahu nih formatnya lu akan format ini tahu gitu. Ngerti. Makanya orang tuh selalu mikir enak ya kayak istri itu kan sering banget enak ya nikah sama Regen Komedian. gitu anaknya jadi Iya. ganteng gitu. Enggak itu deh. Enggak itu deh kayaknya. Apa? Kayaknya Yang enggak mana itu. sih? Enaknya nih kamar Regen bisa ketawa terus. Oh iya itu Iya, maksudnya. iya. Iya maksudnya itu. mah bener-bener sendiri masnya. Iya, maksudnya kayak gitu, kayak enak ya nikah sama komedian gitu, ketawa terus di rumah. Enggak seketawa itu kok. Iya. Justru ya ketawa palingnya kalau emang ada yang lagi lucu, justru kita ketawa tuh sekarang ya, bukan gara-gara lawakan aku atau gimana ya, tapi gara-gara video TikTok atau Reels. Jadi suka share-share gitu. Iya, Isi DM kita sama isi Iya. TikTok. Saling sharing. Sharing video-video lucu gitu. Iya, Cuman iya, dia kadang suka bete, curang nih. Kalau misalkan videonya udah gua, ya kamu udah nonton Iya, gitu. betul. iya. Kan misalnya kayak kita ini, kok gak ketawa? Iya, orang udah nonton. Iya, udah fasenya begitu ya. Aku juga sering kirim-kirim. Kirim-kirim. Ya paling baru di belakang kayak isu-isu perselingkuhan artis tuh sering di DM-in tuh. Iya, ke aku tuh. semalam gua juga Iya sering kan? diituin. Di DM-in tuh nih. Nih, tuh, inisial R kena lagi nih, gitu. Gitu makanya. Gua lagi kena inisial R. Paling ini ya, apa ya, mungkin karena satu frekuensi aja, jadi Kali. mungkin lebih share-share dan lain-lain. Iya, Gak- jadi- gak yang kayak, oh humoris ngelawak mulu nih, bukan Iya. yang kayak Nggak. gitu. Nggak Gitu. gitu. Justru kita manusia. menikmati komedi dari orang yang sefrekuensi sama kita Iya. Iya, buat iya. menghiburnya. Sebenarnya kalau secara ini aku pernah belajar sih kalau psikologi ya, emang secara psikologi Ini dia nih. kalau misalnya couple nih, married couple, katanya emang yang paling penting tuh emang si sefrekuensinya itu sih. Oke. Jadi humor even though emang penting. Jadi pernah ada riset gitu di antara kayak 3.000 orang, 3.000 pasangan yang udah menikah. Humor itu penting banget, apalagi di pasangan laki-laki sebenarnya. Jadi biasanya kalau di rate perempuan itu lebih nge-rate pasangannya yang lucu. Jadi suami saya lebih lucu nih daripada saya, katanya gitu. Biasa gitu. Jadi makanya yang harmonis tuh biasanya kalau suaminya lucu, katanya gitu, daripada yang istrinya yang lucu, yang cenderungnya ya. Iya, karena ada kemungkinan kalau istrinya jadi dominan kalau lucu gitu. Jadi apa ya, level of happiness-nya itu biasanya lebih tinggi kalau misalnya suaminya humoris, gitu. Cuman memang itu nggak jadi menentukan si wanita itu bahagia ya lah. bakalan satisfaction-nya nggak ditentukan sama level of humor dari si suaminya juga, tapi yang ditentukan sebenarnya lebih ke sama visi misinya, terus kayak the frequency of kayak similarity mereka dalam goals kehidupannya dan lain-lain. Memandang sesuatu. Iya, iya, sudut iya, pandang dan lain-lain itu yang lebih menentukan sebenarnya. Gitu. Jadi humor itu cuman ya Bumbunya gitu, Bumbunya lah, ya. supaya untuk kenyamanan Iya, pasangan kali ya. supaya komunikasinya lebih gampang. Iya, betul. Gitu. Itu sih. Jadi mungkin lebih ibaratnya mobil mungkin ya jadi vehicle-nya aja buat supaya bisa Nah, ini setuju gampang. nih. Ini setuju. Enggak, kalau kan banyak banget kan Ngagetin yang saya, masnya Enggak. ngagetin. Kan Iya, istri saya kan lumayan cakep lah gitu. Ya cakep lah gitu. Iya. Sedangkan kalau Makanya lanjut. ya kalau saya sendiri kan ya saya jegel Cakep, gitu kan. cakep lah. Ya Nggak ada laki-laki jelek, Jan. tidak setampan Nicholas Saputra lah Itu gitu. betul, kalau itu betul. Iya, Kalau iya. itu terlalu jauh sih maksudnya. Ya maksudnya kan Maksudnya gini, kita itu tidak jelek, tapi kita Iya. ini adalah tipe
istri-istri kita. Iya gitu. Iya nggak Jadi istri kita cakep, tapi kitanya beginilah adanya Ya, gitu bener, kan. bener. Kalau aku mah emang cakep. Hmm. Karena dia jago pantun kan. Cakep. Nah, sering banget kayak komentar-komentar tuh istrinya cantik, cowoknya begini gitu. Makanya humoris, kadang malahan disambung-sambungin humoris. Kayak Lucu dan kaya. Gitu. Tapi kalau menurut gua, karena kenapa gua bisa dapetin istri gua yang sekarang nih ya? Pelet. Bukan Sakti, Mas, Sakti kan? bukan. Itu senjata terakhir. Tapi karena kita punya humor kendaraan itu gitu. Iya. Jadi bukan karena kita bisa buka obrolan, Betul. kita bisa bikin dia nyaman sama obrolan kita, Betul. kita bisa bikin dia nyaman dengan humor kita Iya. gitu. Itu sih menurut gua karena ya hal-hal itu gitu. Terus merasa bahwa kok gua humoris, gua lucu di tongkrongan gitu, tapi kok nggak bisa dapet cewek gitu. Ya mungkin karena dia humornya cuman berani di tongkrongan. Iya, Kalau ke cewek beda. Kalau gua Iya. karena kan udah berani perform di panggung gitu, Iya. jadi kayak bisa lebih terbuka lah untuk Iya. ngelawak gitu. Tapi kalian kan sekarang ini maksudnya dari stand up udah, Iya. terus hosting udah, Iya. terus acting juga nih. Iya, betul. Apalagi sih yang mau dicoba? Banyak banget sebenarnya Iya, kalau banyak mau banget. dijabarin Ya, satu-satu. Astagfirullah. Enggak. Kalau ini saya Apalagi sih? saya menjijikan ini kalau dengar jawabannya dia. Jadi gini, maksudnya stand up comedy membuka jalan kita kemana-mana. Itu aja. Iya. Kalau kita pribadi, kalau aku pribadi menerima kesempatan yang ada aja. Kalau dari stand up comedy yang ditawarin film, ya kita ambil. Karena kesempatannya kan nggak datang 2 kali ya, dan dimanfaatkan begitu. Jadi ya udah sikat aja. Kalau misalnya disuruh nge-host ketika kita mampu, ketika orang nawarin kan berarti mempercayakan ya. Bukan berarti dia tanpa tedeng aling-aling terus kayak Nggak mungkin, nge-host iya. gitu. Iya, benar, Berarti dia ada sedikit trust gitu. Ngelihat potensi. Iya, kali gitu. Soalnya kan followersnya juga nggak banyak-banyak banget kan. Saya juga kan, jadi kayaknya nggak mungkin Betul. karena ngelihat followersnya banyak gitu. Iya, mungkin gitu kali ya. Jadi ya udah kita manfaatkan aja kesempatan yang datang gitu. Dan beruntungnya kita stand up komedian itu kita mempelajari banyak hal dalam satu bidang seni ini sih. Stand up komedian itu kan kita biasa perform sendiri gitu, dan materi yang kita tulis itu kan sendiri. Ya kan, jadi terbiasa udah nulis skrip, terus ketika di panggung kadang seperti kita bermain teater, kita menggambarkan suatu cerita nih, terus kita berakting ketika kita ketakutan, ketika kita nah itu kita belajar acting juga dari situ. Terus kita punya public speaking, jadi bisa untuk menjadi Sekalian host. nih Jadi ya, kayak semuanya. banyak sih sebenarnya cabangnya, makanya dari stand up comedian tuh larinya tuh banyak banget anak stand up tuh kan. Ada yang jadi sutradara, ada yang jadi penulis, komedi ada yang- konsultan, komedi konsultan, ada yang jadi host, ada yang jadi banyak banget. aktor Benar. gitu. Nah kebetulan kita berdua tuh semuanya yang mereka jalanin kita juga jalanin banget gitu. Gak ada boundariesnya ya, jadi Iya. bisa coba ini itu Iya ya. gitu semua. Tadi sombong banget ini bocah ini. One man show banget nih, one man show. Sombong banget nih. Neraka kayaknya dia tempatnya ini deh. Ini neraka dia tempatnya nih. Ya Luar Allah. biasa. Thank you so much Bang Rigen dan Bang Jagel thank udah you ya, mau Chelsea ya. mampir Chelsea, ke makasih podcast banyak ya. aku udah ngobrol-ngobrol. Iya, seru banget ya. Tapi bener ya, maksudnya sorry nih ya, Cel. Iya. Di psikolog tuh diajarin cara deliver sesuatu nggak sih? Chelsea tuh berubah banget ya ngobrolnya. Maksudnya Iya. sekarang dewasa banget. Dulu Iya. tuh waktu kecil kayak ngomong, Bukan waktu kecil, waktu 2017 tuh Oh, udah iya, kecil-kecil iya, banget iya, lah. iya. Waktu kita ketemu pertama itu Iya, kayak masih malu-malu. Masih malu-malu, Iya, iya, masih iya. belum Iya, iya. terlalu. Kalau sekarang tuh kita nanya sedikit gitu. Kan kita hostnya. Kita tuh senang kalau misalnya orang kita tanya satu poin tapi dia ngejelasin banyak gitu, Banyak, panjang. Itu kayak seru, jadi ngobrol tuh Iya, bisa ngalir. ngobrol ya. Betul. Mungkin karena ya kalau di psikologi kan ketemu banyak orang, terus belajar kayak sifat-sifat orang banyak. Jadi makanya jadi ini sih sekarang sebenarnya kan aku aslinya introvert banget. Cuman senang ketemu orang baru sekarang, terus kayak Ton ngobrol-ngobrol. suaranya juga berubah jadi Iya, lebih memang enak. ya. Emang diajarin itu gitu-gitu. Tone enggak sih, cuman mungkin sering ketemu orang aja, jadi banyak belajar jadi, ya. ya, Jadi iya, bisa iya. mengatur suara yang enak Iya, gitu bisa ya. ini. Apalagi ketemu sama sesama psikolog sama apa gitu. Iya. Kayaknya jadi kamu kayak terinfluence sama ini nih, ini. Oh, Iya, cara benar. bicaranya gitu-gitu ya. Oh, Iya sih. Jadi ini banget ya dia. Jadi apa ya namanya? Mengayomi gitu modelnya. Apa ya bilangnya ya? Tenang gitu ngobrolnya tuh Iya, enak jadi gitu. dewasa, jadi inilah, jadi beda banget lah. Iya. Iya, lebih dewasa, Iya, lebih iya, ini. iya. Seru banget sekarang. Seru Thank you, banget Kak. sih, seru banget. Thank you so much everyone udah nonton podcast aku. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe dan juga komen di bawah. Kira-kira mau konten sama siapa lagi dan mau konten kayak gimana lagi. I'll see you guys next time. Bye. Bye. Bye everyone. Masih aja. Everyone.